Belakangan ini, publik ramai memperbincangkan keberadaan polisi aktif yang menduduki jabatan di luar institusinya, tepatnya di 17 kementerian dan lembaga negara. Polemik ini mencuat setelah terbitnya Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 yang menjadi dasar hukum penugasan anggota Polri di jabatan sipil. Namun, di balik aturan tersebut muncul pertanyaan besar. Mengapa polisi begitu ngotot ingin masuk ke ranah birokrasi sipil? Sejumlah pengamat menilai persoalan ini tidak berdiri sendiri. Masalahnya disebut berakar dari desain kelembagaan Polri pasca Orde Baru sekitar 25 tahun lalu yang belum sepenuhnya selesai dibenahi. Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur bahkan membandingkan kondisi Polri saat ini dengan konsep panacea, istilah dari mitologi Yunani yang berarti obat untuk segala penyakit. Di masa Orde Baru, hampir semua persoalan diserahkan ke ABRI, mulai dari keamanan, pembangunan desa, pangan, bencana, hingga urusan sosial. Kini, menurut Isnur, pola itu seolah bergeser ke Polri. Polisi tidak hanya hadir dalam urusan hukum dan keamanan, tetapi juga masuk ke hampir seluruh aspek kehidupan sipil dari pelayanan publik, kegiatan keagamaan, konser, hingga demonstrasi. Penempatan polisi aktif di jabatan sipil menimbulkan dampak serius pada kultur birokrasi. Guru Besar Ilmu Pemerintahan IPDN Johermansyah Johan menilai Polri enggan menarik anggotanya dari jabatan sipil karena posisi tersebut sudah dalam tanda kutip nyaman. Menurutnya, kondisi ini sangat melukai perasaan aparatur sipil negara. Banyak pegawai negeri yang meniti karir dari bawah, menempuh pendidikan hingga S2 dan S3 demi mencapai puncak jabatan. Namun, ketika posisi strategis justru diisi oleh polisi aktif, rasa keadilan birokrasi pun terganggu. Meski jarang diungkapkan secara terbuka, kekecewaan itu nyata dirasakan di internal pemerintahan. Tak hanya soal etika birokrasi, Perpol Nomor 10 Tahun 2025 juga menuai kritik dari sisi hukum. Sejumlah pengamat menilai aturan ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, serta Undang-Undang Kepolisian. Bahkan ada yang menyebut Polri telah melakukan pembangkangan konstitusional karena tetap mempertahankan anggotanya di jabatan sipil. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan, Perpol tersebut diterbitkan justru untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, aturan itu tidak berlaku surut bagi anggota Polri yang sudah lebih dulu menjabat di luar institusi kepolisian. Kapolri juga menyebut Perpol ini ke depan akan ditingkatkan menjadi peraturan pemerintah, bahkan berpotensi dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Kepolisian. Terkait 17 kementerian dan lembaga, Listio menyatakan klausul penugasannya akan diperjelas secara lebih limitatif. Pemerintah menilai polemik ini dapat diakhiri dengan menerbitkan peraturan pemerintah yang lebih tinggi kedudukannya dari Perpol. PP tersebut akan merujuk langsung pada putusan MK nomor 114/PUU/23/2025 yang menegaskan bahwa anggota Polri aktif harus mengundurkan diri jika ingin menduduki jabatan di luar institusinya. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asyidik menyebut PP sebagai solusi jangka pendek untuk meredam polemik yang berkembang di ruang publik. Namun sejumlah pakar hukum tata negara menilai penerbitan PP belum menyentuh akar persoalan. Menurut mereka, aturan soal jabatan sipil bagi polisi aktif seharusnya diatur setingkat undang-undang, bukan sekadar peraturan teknis. Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dinilai mendesak agar sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan perkembangan demokrasi saat ini.
Ahli Hukum Tata Negara Universitas Andalas Hoirul Fahmi menegaskan bahwa revisi undang-undang perlu secara tegas menyebut kementerian dan lembaga mana saja yang boleh diisi anggota Polri aktif. Polemik polisi aktif di jabatan sipil bukan sekadar soal aturan, melainkan soal arah reformasi kelembagaan dan batas peran aparat negara. Tanpa kejelasan regulasi dan keberanian politik untuk membenahi akar masalah, kontroversi serupa berpotensi terus berulang. Akankah reformasi Polri benar-benar menyentuh substansi atau sekadar meredam polemik sesaat?